Right now is the emergence of artificial intelligence and its use in schools. It's creating opportunities, risks, and questions about its impact on creativity and critical thinking. Artificial intelligence. What's not known is whether this could be a substitute for old school education. Artificial intelligence is being increasingly used these days, and that includes in schools, is bringing the technology into the classroom. These are two of the most important people shaping the future of artificial intelligence. Sam Altman, the CEO of OpenAI, the startup behind ChatGPT, editor-in-chief, about what the future of AI really looks like. Pada tanggal 18 Desember tahun 2020, Jagadish Kengam, seorang peneliti dari Bournemouth University, mempublikasikan hasil penelitiannya yang berjudul Artificial Intelligence in Education. Penelitian ini membahas penggunaan AI dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan tingkat tinggi. Dalam laporan Horizon pada tahun 2018, penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam pendidikan diprediksi akan meningkat sebesar 43%. Penerapan AI dalam pendidikan telah menjadi fokus penelitian selama 30 tahun terakhir. Menurut laporan dari Research and Markets pada tahun 2019, pasar pendidikan AI global mencapai 1,1 miliar US dollar dan diperkirakan akan mencapai lebih dari 25,7 miliar US dollar pada tahun 2030. AI adalah teknologi baru, terutama dalam pendidikan. AI menggunakan analitika tingkat lanjut, pembelajaran mendalam, dan memantau perkembangan peserta didik dengan baik. Dengan AI, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam pembelajaran, meningkatkan keterampilan pendidikan, dan mendorong efisiensi serta personalisasi. Hal ini memberi pengajar lebih banyak waktu untuk memberikan pemahaman dan adaptasi yang unik bagi peserta didik. Dengan kombinasi antara AI dan pengajar, peserta didik dapat mencapai hasil terbaik. Dampak AI akan dirasakan di hampir semua aspek kehidupan kita, terutama dalam aspek pendidikan. Proses belajar mengajar adalah elemen kunci dalam kehidupan, dan sistem pendidikan sedang mengalami perubahan besar yang diperkirakan akan semakin terdorong oleh AI. Pendidikan di masa lalu kurang fleksibel dibandingkan dengan yang akan ditawarkan AI di masa mendatang. AI memiliki potensi yang memberikan kurikulum yang dipersonalisasi berdasarkan minat dan keterampilan masing-masing individu, membantu setiap siswa secara lebih efektif. Generasi muda cenderung banyak menghabiskan waktu dengan menggunakan smartphone. Hal ini memberikan peluang untuk belajar selama 10 hingga 15 menit menggunakan aplikasi AI. Teknologi gesture recognition memungkinkan AI memahami suasana hati atau kenyamanan siswa selama pembelajaran, membantu menyesuaikan pelajaran agar lebih mudah dipahami. AI dapat menyesuaikan kurikulum akademik dan menciptakan ruang kelas global inklusif. Ini membantu peserta didik yang sakit atau memiliki kesulitan belajar. Di samping itu, AI mengubah cara penilaian dengan menilai tugas secara cepat, memungkinkan pengajar untuk fokus pada perkembangan individu siswa. AI menyediakan sumber daya bagi siswa dengan bahasa atau kebutuhan khusus, seperti Presentation Translator untuk subtitle real times. Penggunaan modern seperti VR dan gamifikasi juga membantu pembelajaran interaktif. Tes, pendaftaran, dan penugasan dapat dilakukan dengan bantuan AI. Voice Assistant seperti Google Assistant membantu peserta didik berkomunikasi langsung dengan materi pendidikan tanpa keterlibatan pengajar. Metode pembelajaran tradisional digantikan oleh teknologi AI di lembaga pendidikan, dengan Arizona State University sebagai contoh.
Asisten suara membantu mahasiswa mendapatkan informasi kampus dengan efisien, mengurangi biaya cetak dan dukungan internal. Penggunaan AI di pendidikan tidak hanya berfokus pada sains, teknologi, engineering, art, and math atau STEM, tetapi juga pada pengembangan talenta secara holistik. Sistem cerdas mengubah cara pendidikan dari dasar hingga tinggi, memungkinkan pembelajaran efisien dan pemenuhan tujuan pembelajaran. Meskipun AI menawarkan peluang besar, tetapi ada risiko yang harus dipertimbangkan. AI dapat menjadi alat yang mendukung pengajaran dan pembelajaran, namun implikasi etis dan risiko baru muncul seiring dengan penggunaan AI dalam pendidikan. Salah satu risiko datang pada saat pengajar terlalu mengandalkan AI. Hal ini dapat mengurangi interaksi pribadi dan meningkatkan ketergantungan siswa pada teknologi yang bisa merugikan mereka. Penggunaan AI juga menimbulkan masalah privasi yang serius karena membutuhkan banyak data siswa dan staf. Selain itu, biaya instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan AI sangat tinggi, sehingga hanya organisasi dengan anggaran besar yang dapat mengaksesnya. Kemudian, ketika terjadi bencana atau kegagalan sistem, data yang hilang dapat menjadi masalah serius yang sulit diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan secara menyeluruh implikasi dan risiko yang terkait dengan penggunaan AI di pendidikan. Penggunaan AI dalam pendidikan dianggap sebagai perubahan yang revolusioner. Menurut laporan dari Pusat Penelitian Integratif dalam Ilmu Komputer dan Pembelajaran, belum ditemukan penggunaan AI tingkat lanjut dalam pendidikan. Ini menekankan pentingnya para pengembang aplikasi AI untuk memberitahu para pendidik dan membuat kebijakan tentang potensi teknologi ini. Meskipun ada beberapa kelemahan dalam penggunaan AI di sektor pendidikan, masa depan pendidikan kemungkinan besar akan melibatkan AI. Lembaga pendidikan perlu mulai memperkenalkan siswa pada teknologi ini dengan menggunakan AI secara bertahap. AI akan terlihat terlebih dahulu pada tingkat pendidikan dasar dan meningkat secara bertahap hingga pendidikan tinggi. Bagaimanapun, dampak utama AI dalam pendidikan masih harus ditentukan seiring berjalannya waktu. Konsep yang perlu kita pahami, tujuan utama AI adalah untuk membantu pekerjaan seorang pendidik, bukan menggantikannya. Oleh karena itu, penggunaan AI harus dimaksimalkan untuk mendukung proses pembelajaran dan mengoptimalkan pengalaman belajar, bukan untuk menggantikan peran manusia dalam pendidikan. Demikian penjelasan penggunaan AI dalam pendidikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ahmad Saifuddin. Sampai jumpa.